Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum pemrograman berbasis objek 2 tentang WX Python dan WX Form Builder. Tugasnya itu adalah membuat aplikasi berbasis GUI disertai dengan event GUI-nya. Nah, di sini pertama-tama perkenalkan, nama saya Michael David Simon Sukandar, NIM 192410101050 dari kelas PBUC. Di sini saya akan membuat aplikasi sederhana tentang penginputan data, di mana ketika data diinput dan ada suatu tombol, nanti ketika diklik itu akan masuk ke dalam suatu tabel. Baik, saya langsung mulai saja. Di sini saya sudah membuat WX Form Builder-nya sebelumnya. Di sini saya buat dulu supaya nanti videonya nggak kelamaan. Jadi di sini saya tinggal ngodingnya saja. Seperti ini tampilannya kira-kira. Baik, kita langsung ke codingannya. Pertama, seperti biasa kita import dulu hal-hal yang diperlukan. Import noname. Noname ini adalah codingan dari WX Form Builder-nya. Lalu kita buat kelas, terserah namanya apa. Di sini saya membuat namanya class table. Lalu kita panggil frame yang ada di dalamnya. Lalu kita menginisialisasikan dengan dev init. Self, parentnya. Lalu noname dot frame nya tadi, dot init lagi, self, parent. Untuk ininya sudah. Lalu untuk menampilkannya, wx dot app kita panggil, lalu kita buat sebuah wx.app buat variabel namanya frame, isinya kelasnya tadi, tapi dibuat parentnya sama dengan none. Lalu kita show frame.show dan app.minloop. Kita save dan kita jalankan ya. Nah, ini sudah tertampil hasil dari WX Form Builder-nya tadi. Sekarang tinggal untuk codingannya aja, gimana WX Python-nya. Baik, di sini pertama-tama saya akan membuat dev untuk event tombolnya. Di sini kan ada tombol add. Nah, ini kita pakai ininya. Namanya ada di sini. Jadi dari sini kita tinggal mengkopikan saja supaya tidak salah ketika proses pengkonversian. Kita tinggal mengkopikan ininya. Nah, di sini saya langsung buat sebuah variabel untuk penempatan array-nya, disimpan dalam sebuah array. Lalu kita append-kan di mana isinya tentang self dot itunya tadi, inputannya tadi. Ini ada input code, input name, input jenis, input genre, dan input jumlah. Ya, sebelumnya di sini saya membuat aplikasi ya tentang penginputan buku lah, kira-kira sederhananya. Berarti ini self dot input code-nya tadi. Jadi diurutkan supaya lebih enak. Nah, di sini kan sudah muncul macam-macamnya. Lalu kita tinggal panggil dengan get value-nya. Get value. Di sini karena kode itu
nggak selalu angka, nggak selalu string ya, maka kita buat string saja. Kalau untuk string kita buat kurungnya lagi dan kita tambah str. Nah, untuk ke bawahnya hampir sama, jadi kita kopikan saja. Nah, tinggal mengubah namanya saja. Ini tadi input name, lalu ini input jenis, berarti ini input genre, berarti ini input jumlah bukunya. Nah, namun karena buku ini termasuk integer ya, jadi nggak perlu pakai string, kita hapus stringnya. Oke, sudah. Maka kita buat untuk memasukkan data-data ini ke dalam tabelnya, kita buat namanya sebuah metode add table lah, lebih gampangnya, dimana parameternya itu self itu sendiri dan sebuah data. Kita self.table. Table ini adalah nama dari tabelnya ini, kita buat supaya nanti dipanggil dalam sebuah fungsi ini. Table kita buat append row. Fungsinya append row ini supaya ketika data ditambahkan, barisnya itu juga otomatis bertambah. Lalu kita buat perulangan for i in range, banyaknya datanya itu, dimana kita panggil lagi tabelnya dan kita ngeset cell value nya, isi dari selnya itu, set cell value. Nah, di sini pertama-tama kita harus mendeklarasikan bahwa self barisnya itu pertama-tama kosong, nggak ada isinya. Kita buat di sini self.row sama dengan 0. Nah, di sini berarti parameternya self.row, lalu i-nya, lalu data dengan indeks ke i-nya. Kita buat self.row-nya ini bertambah 1 setiap datanya berisi. Self.row plus sama dengan 1. Nah, di sini sudah jadi untuk dasar-dasarnya. Lalu kita buat ke intinya, ke bagian intinya. Di sini saya menggunakan fungsi bukan fungsi ya, try untuk jadi saya mau membuat kalau data yang diinputkan itu ada aturannya juga. Jadi kalau misalnya jumlah itu kan integer, berarti jumlah itu harus angka. Kalau nggak angka nanti akan keluar error. Begitu juga kalau misalnya datanya itu kosong, maka akan keluar error. Jadi semua itu harus berisi dan inputan pada jumlah itu harus angka. Nah, di sini kita buat variabel dulu, kita buat namanya ARR lah. Kita buat 0 pertama-tama, lalu kita buat perulangan lagi for i in range, banyak inputannya. Nah, di sini kita buat kalau if inputan indeksnya sama dengan tidak ada isinya, kita buat petik seperti ini, maka kita print data kosong. Nah, lalu kita buat elif lagi. Nah, di sini saya membuat elif not. Mengapa elif not? Saya lanjutkan dulu. Elif not inputan indeks keempat. Indeks keempat adalah jumlahnya ini, dot is numeric. Nah, maksudnya di sini kalau inputan indeks keempatnya tidak berupa angka, nah maka akan di print data salah. Nah, kalau semua terpenuhi, maka else
ARR-nya tadi plus sama dengan 1. Lalu kita buat if else lagi. Kalau if banyak datanya itu tadi, if ARR variabel yang kita buat tadi sudah memenuhi sama dengan len banyak inputannya tadi, maka kita panggil metode addTable ini, self.addTable. Nah, kita panggil dengan parameter inputannya. Lalu kita buat istilahnya kayak message gitulah, kayak dialog box dengan ada fiturnya sendiri dalam WX form ini. WX dot message box. Nah, ini WX dot message box data kita printkan data berhasil disimpan. Lalu untuk judulnya nanti data sukses, misalnya begitu. WX dot OK, WX dot icon information. Ya sudah, lalu kita buat else-nya. Else-nya ini kita buat ke exception-nya, karena kalau ada try itu pasti ada except-nya. Nah, except-nya ini nanti kita buat exception dan kita buat raise exception. Nah, kita buat exception-nya tadi, kita print kalau error maka kita print data error. Lalu kita buat dialog message-nya, kita kopikan saja, tinggal merubah data gagal disimpan, data salah. Ini kita buat WX icon error. Nah, sudah semuanya, maka kita save terlebih dahulu, lalu kita jalankan. Di sini ada error kurang sama dengan 1. Kita jalankan. Nah, sudah bisa. Di sini saya contohkan misalnya kode buku 123. Nama buku misalnya si Kancil. Jenis buku termasuk jenis buku anak-anak ya. Ini untuk contoh saja. Genrenya fabel. Lalu jumlah buku kita buat misalnya ada 12, kita add. Nah, berarti data berhasil disimpan, keluar message box, dan data-data inputannya itu masuk ke dalam tabelnya ini. Lalu kita buat misalnya jumlah bukunya ini bukan angka, tapi misalnya huruf, string. Maka akan muncul message box data gagal disimpan. Begitu juga kalau misalnya ini angka, tetapi datanya ada yang kosong satu saja, tetap hasilnya akan error. Nah, data gagal disimpan. Tetapi kalau semuanya mengikuti peraturan yang ada, genrenya terisi seperti tadi, fabel, jumlahnya angka, nah maka berhasil disimpan. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari tugas live coding event GUI ini.
Mohon maaf kalau ada kesalahan pengetikan atau kesalahan kata-kata yang saya ucapkan tadi. Mungkin tadi ada error satu sedikit, mohon dimaklumi. Sekian penjelasan tugas dari saya. Apabila ada kesalahan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan terima kasih.